Kenapa ya orang-orang Chinese, keturunan Chinese ataupun Cindo itu jarang banget yang jadi karyawan atau jadi pegawai? Kebanyakan mereka itu ya jadi pedagang, jadi pengusaha, jarang banget yang jadi pegawai. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, seperti biasa nggak bosen-bosennya, saya awali dengan satu hadis Nabi Muhammad SAW, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bukan ke Afrika ya, bukan ke Amerika ataupun ke Australia atau ke Eropa, tapi ke Cina. Ada apa nih Nabi kok sampai mengatakan begitu, bersabda begitu? Karena memang Cina itu punya rahasia-rahasia mental-mental yang perlu kita kulik, kita pelajari bersama. Salah satunya pertanyaan di awal tadi, yaitu apa? Kenapa ya orang Cina, orang Cindo ataupun keturunan Cina itu jarang yang jadi pegawai dan jarang jadi karyawan? Bahkan teman saya nih, tetangga saya, dia itu lulusan S1 dari universitas ternama di Malang. Dia itu sekarang apa? Ya nggak jadi pegawai, nggak jadi karyawan. Dia jualan es 3000-an. Tapi luar biasa. Belum 1 tahun lah, 6 bulan paling dia menjalankan bisnis jualan es 3000. Karyawannya lebih banyak daripada karyawan saya. Yang saya tahu sih 6 apa 8 gitu karyawannya. Luar biasa gitu loh. Sedangkan pegawai saya aja di toko, yang kerja di toko itu 3 orang. Udah kalah tuh sama yang jualan es 3000 ini. Kan ini luar biasa. Oke, kembali ke pertanyaan, kenapa bisa begitu orang-orang Chinese ini jarang yang jadi pegawai? Tentu jawaban pertamanya ini dari historical ya, dari sejarahnya. Karena memang mereka itu terdesak oleh satu keadaan, yaitu dulu di zamannya Pak Harto, waktu lagi gencar-gencarnya ngeberantas komunisme itu. Nah kan digawangi oleh Uni Soviet dan China kan dulu komunisme itu. Nah jadi orang-orang Chinese ini ditekan di zaman Pak Harto itu, ditekan. Jadi mereka nggak bisa jadi tentara, nggak bisa jadi PNS, nggak bisa jadi pegawai bla bla bla. Pokoknya susah mereka mau kerja. Jadi mau gak mau keadaan lah yang membentuk mereka menjadi pengusaha. Jadi mau gak mau jadi PNS gak bisa, mau jadi ini gak bisa, ya udah gue dagang. Gitu akhirnya. Jadi itulah keadaan yang membentuk mereka. Karena kalau kita mau lihat di Cinanya sendiri, ya banyak yang jadi pegawai kan, karena mereka tidak tertekan oleh satu keadaan begitu loh. Itu secara histori ya, secara sejarah, kira-kira itulah jawabannya kenapa orang Cina ataupun Cindo itu jarang yang jadi pegawai di Indonesia. Kemudian jawaban yang kedua adalah tentang mentality ya begitu. Pertama, memang keadaan itulah yang membentuk mental mereka begitu. Biasanya memang orang-orang hebat itu lahir dari keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi keadaan yang enak itu justru melahirkan anak yang kurang bermental bagus begitu. Ini mental. Jadi mental ini diwariskan dari turun-temurun kepada anak-anaknya, yaitu mental menjadi pengusaha. Karena itu tadi, kondisi keadaan yang mendesak itulah yang membentuk mental mereka. Jadi gini, mereka itu kalau ditanya nih sekolah, kalau kita kan kamu kuliah mau sekolah mau biar apa? Ya biar enak kerja kan? Biar nanti dapat kerjaan yang lebih enak misalkan begitu. Itu rata-rata ya orang pribumi kalau ditanya sekolah tujuannya untuk bekerja. Tapi kalau kamu tanya orang Chinese nih, orang Cindo, mereka sekolah, mereka kuliah bukan buat cari kerja, tapi untuk mengembangkan bisnis mereka ataupun memulai bisnis mereka supaya bisnis yang mereka mulai itu tidak salah jalan karena menggunakan ilmu. Jadi nggak asal buka jebret bangkrut gitu loh. Ataupun misalkan buka bangkrut tahu solusinya begitu loh. Itu perlu ada ilmunya. Jadi mereka itu sekolah yang memang kebutuhan mereka gitu loh. Misalkan dari SMA itu mereka sudah terbentuk tuh, nanti saya akan bisnis ini, maka saya ambil jurusan ini. Lain dengan orang pribumi, mau ngambil jurusan fakultas apa itu bingung, karena memang dari awal niatnya buat kerja. Makanya banyak di antara orang-orang pribumi itu pekerjaannya itu tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya, karena memang dari awal tidak di planning gitu loh. Beda dengan orang Cina, orang Cindo itu di planning. Memang dia misalkan ada yang mau jadi pebulu tangkis, ya sudah di planning tuh dari kecil, atau menjadi pebisnis itu di planning begitu loh. Nah
sekarang nih, ini sering banget ini bantahan nih dari orang-orang pribumi. Ya iyalah bang, mereka itu nggak jadi karyawan, orang tuanya aja sudah punya usaha, enak lanjutin usaha orang tuanya. Ini nih bantahan-bantahan model begini nih harus diselesaikan. Kita selesaikan sekarang, oke? Pernyataan seperti yang Anda yang diajukan tadi, iyalah orang tuanya kan sudah punya bisnis, tinggal ngelanjutin bisnis. Ternyata pernyataan itu juga pernah diungkapkan oleh orang bapak ataupun orang tua kalian, oleh kakek kalian, oleh nenek kalian, bahkan oleh buyut kalian tuh udah diucapin itu pernyataan itu. Dan itu melahirkan satu mental yang sekarang kamu milikin. Kalau dulu orang tua kamu bilang begitu, ya udah melahirkan anaknya yang model mental karyawan, bukan mental entrepreneur. Karena memang orang tuamu mendidiknya begitu. Begitupun dengan kakekmu, dulu juga berpikirannya begitu. Ya iyalah, dia kan sudah punya orang tua yang punya usaha, tinggal ngelanjutin. Akhirnya melahirkan bapak orang tuamu yang begitu. Akhirnya terwariskan terus sampai ke kamu, begitu loh. Nah, jadi kalau kamu mau memutus rantai ini, rantai mental pegawai ini, ya mulai dari kamu. Kalau kamu masih begini lagi, nanti anakmu juga mentalnya sama, akan berargumen hal yang sama. Ya iyalah, dia kan orang Cindo itu orang tuanya sudah punya usaha, tinggal ngelanjutin. Terus aja begitu. Jadi gimana cara merubahnya? Ya putus dari kamu sekarang. Kecuali kamu memang mau melanjutin mental itu, begitu loh. Tapi di sini saya klarifikasi ya, saya bukan mau merendahkan pegawai atau karyawan, karena itu juga mental yang kamu miliki sebagai karyawan pegawai itu bagian dari keadilan Tuhan, gitu loh. Memang Tuhan sengaja membentuk mental orang-orang seperti kamu, orang-orang seperti Cindo, ya begitu. Untuk apa ya? Untuk keadilan. Bayangin aja kalau nggak ada orang-orang mental seperti kamu yang pegawai itu, ya roda ekonomi nggak berputar dong, ya kan? Ya itulah keadilan Tuhan. Jadi apa dong? Ya sudah, itu sudah takdirnya Tuhan, syukuri aja. Saya di sini kan hanya menjelaskan kenapa kan begitu. Bukan berarti saya merendahkan pegawai atau karyawan. Saya juga kalau nggak punya karyawan, kalau mental karyawan saya menjadi pengusaha, saya nggak punya karyawan dong, ya kan? Nah begitu, ya udah kembalikan aja. Ini juga bagian dari keadilan Tuhan, begitu loh. Semoga bermanfaat. Anda tinggal pilih aja dah, mau jadi pegawai, jadi karyawan, atau menjadi pengusaha. Pilihan kembali kepada Anda.